Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Insani CH, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Sesuai dengan judulnya, video kali ini adalah video budgeting aku di bulan Mei. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi dulu budgeting aku di bulan April. Teman-teman, karena ini video pertama aku setelah lebaran dan ini masih suasana lebaran, walaupun udah lewat 2 minggu ya, aku mau ngucapin buat teman-teman semua yang udah nonton channel aku, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, maaf jika aku ada salah kata atau salah ucap. Nah, ini budgeting aku di bulan April. Aku cek ternyata tadi ada sisa dari belanja bulanan yaitu 20.000, jadi yang kepake itu 780.000. Terus untuk belanja mingguan itu aku masih ada sisa 4.000 rupiah, jadi yang kepake itu sekitar 996.000. Dan untuk keperluan anak, susu sama diapersnya itu habis, nggak ada sisa ya teman-teman. Emang sengaja aku stok agak banyak untuk diapersnya biar nggak beli-beli lagi tadi kan, karena aku mau pulang kampung takut kurang, jadi aku habisin aja untuk dana diapersnya. Nah, untuk terapi abang dinan habis, snack abang dinan juga habis, dan gas dan galon itu masih ada sisa 20.000, jadi yang kepake itu tadi 130.000 aja. Transport, pulsa, Netflix dan semuanya itu hampir habis, nggak ada sisa ya. Nah, ini sisa uangnya mau aku sisihin dulu. Aku udah cek ternyata bener sisanya itu sekitar 64.000. Nanti ini mau aku masukin ke dalam saving challenge 2000 dan 20.000. Untuk tahun ini aku masih sama saving challenge-nya cuma 20.000 dan 2.000 aja. Nggak banyak-banyak karena takut nggak kecapai ya. Jadi ini dari sisa-sisa budgeting aku masukin ke saving challenge itu. Lumayan banget yang tahun kemarin tuh kan aku hampir dapat 2 juta ya untuk dari saving challenge 20.000 nya sekitar 1,5, dan untuk dari saving challenge 2.000 nya sekitar 500.000. Lumayan banget, dan kemarin tuh udah aku pakai buat beli logam mulia ya teman-teman. Ini aku udah mulai bikin budgeting bulan Mei. Ini aku bikin covernya dulu. Aku bikin cover seadanya. Lagi-lagi ini inspirasinya aku lihat dari Pinterest ya teman-teman. Jadi aku nyontek gitu karena emang aku gak terlalu bisa gambar, tapi aku kepingin dari budgeting itu ada warna-warni gitu biar lebih semangat aku buat bikin budgetnya. Oh ya teman-teman, gimana tahun ini lebarannya, over budget atau enggak? Aku tahun ini lebarannya agak over budget karena emang di luar rencana. Tadinya tuh aku gak ada rencana buat pulang kampung ke Cirebon. Jadi suami tuh baru ngabarin tuh sekitar seminggu sebelum puasa baru ngabarin kalau dia mau pengen pulang kampung ke Cirebon habis lebaran gitu kan, karena dia pengen ngadirin acara reuni sekolahnya, reuni SD gitu, karena udah sekitar 20 tahunan gak ketemu, pengen ketemu sama teman-teman waktu di kampung. Ya udah aku turutin aja, dan emang kebetulan aku sudah hampir 5 tahun gak pulang kampung ke Cirebon. Terakhir pulang kampung tuh di 2018 ya teman-teman. Nah, ini kali pertamanya aku bawa anak-anak, dan itu emang butuh banyak biaya ternyata ya. Kita kalau pulang kampung kemanapun butuh banyak biaya, karena kan kita pasti pengen berbagi kepada saudara-saudara, terus butuh biaya juga karena buat tempat tinggal, transport dan lain-lainnya. Dan nanti karena pengalaman ini aku pengen bikin tabungan lebaran dari jauh-jauh hari. Dari bulan ini aku mau bikin tabungan lebaran biar nanti lebaran tahun depan kalau memang ada rencana untuk pulang kampung lagi udah ada dananya lebih. Nah, ini aku udah bikin budgeting ya teman-teman. Seperti biasa untuk pendapatan aku tuh yang ada dari suami sama ada dari sampingan istri. Nah, tapi lebih utama sih suami, karena sampingan istri tuh aku nggak segitu banyak lah ya. Nah, seperti biasa untuk pendapatan itu aku bagi beberapa item. Nah, yang paling pertama itu adalah giving. Aku jelasin lagi, giving itu diantara lain untuk sedekah sama orang tua atau mertua, dan untuk nominalnya nggak aku sebutin. Dan setelah itu biasanya aku langsung ke living ya teman-teman. Aku hitung dulu kebutuhan aku, baik kebutuhan tetap dan tidak tetap, baru sisanya aku tabungin. Karena aku mau mengutamakan kebutuhan aku dulu, kebutuhan rumah tangga aku, biar gak kurang dan gak ngambil tabungan yang ada juga gitu kan. Kita sengaja gedein tabungan tapi ternyata kebutuhan kita kurang, jadi aku utamain kebutuhan dulu kayak pengeluaran tetap dan tidak tetap, baru sisanya untuk tabungan. Nah, tadi untuk nominalnya hampir sama ya teman-teman, tapi agak berkurang untuk bulan ini.
Untuk belanja bulanan aku turunin jadi 450, belanja mingguan 800, keperluan anak untuk diapersnya aku turunin jadi 350.000, terus terapi Abang Dinan bulan ini masuknya full ya, jadi 800.000 rupiah, maksudnya seminggu 2 kali, jajan snacknya masih sama, gas dan golongnya sama, untuk transportnya aku masih sama 350.000, Netflix dan pulsa sama, skincare-nya aku alokasi 50.000 aja bulan ini karena kan aku masih ada bulan kemarin tuh aku udah beli jadi masih ada sisanya. Kesehatan aku alokasi 50.000 ya teman-teman, itu tulisannya agak salah. Terus ada uang jaga-jaganya aku turunin jadi 100.000 rupiah. Terus jajan weekendnya 150.000 rupiah aja karena aku bulan ini kayaknya suami banyak di rumah ya, jadi weekendnya biar dari dana suami aja. Nah untuk budget bulan ini aku untuk kebutuhan livingnya itu sekitar 3.950.000 rupiah. Nah karena budget dari suami itu sekitar 5 jutaan, nah untuk savingnya jadinya totalnya 1.050.000. Nah ini nanti aku bagi untuk dana darurat dan sinking fund. Nah seperti yang tadi aku bilang tadi ya teman-teman, karena kan tahun ini pengalaman aku mudik bawa anak ya, jadi kan mendadak gitu, jadi uangnya memang gak di prepare banget. Ada sih tabungan lebaran tapi gak banyak karena tuh aku baru nabung sekitar Januari itu, jadi gak banyak banget. Nah untuk tahun ini untuk tahun lebaran tahun depan gitu ya 2024 aku udah mau sisihin tabungan buat lebarannya dari mulai sekarang. Nah ini aku udah bikin gambar-gambar untuk tabungan lebarannya, jadi aku temanya itu ketupat. Ini ada 10 ketupat dan satu ketupatnya itu isinya sekitar 300.000 rupiah karena target aku 3 juta aja dulu. Kenapa aku kasih target 3 juta dulu nih, jadi syukur-syukur bisa kecapai ya. Kalau misalnya terlalu besar takutnya gak kecapai, jadi aku sesuai dengan kebutuhan aja 3 juta rupiah dulu aja untuk targetnya untuk lebaran tahun depan. Sebenarnya kalau pulang kampung tuh ya sekitar 2 jutaan 3 juta cukup sih, karena kan aku pulangnya itu juga cuma sekitar 4 hari dan gak terlalu banyak yang dibutuhin banget, deket juga ke Cirebon ya. Tapi ya memang karena aku nginapnya di tempat penginapan atau di hotel, jadi butuh biayanya agak lebih. Nanti kalau misalnya kurang kita bisa pakai dari dana THR dari suami gitu ya teman-teman. Dan ini adalah part yang paling menyenangkan dari setiap bikin budgeting, yaitu masukin uang ke dalam dompet disiplin dan binder tabungan. Jadi aku bikin video ini tuh tanggal 29 April setelah aku dapat uang dari suami, langsung aku cepet-cepet bikin budgetingnya, terus cepet-cepet masukin ke dalam dompet disiplin. Kenapa harus cepet-cepet? Biar uangnya tuh gak kepake yang jelas, kepake sesuai dengan posnya gitu teman-teman. Jadi setelah kita dapat uang langsung kita bikin budgeting, langsung juga kita masukin uangnya tuh ke dalam dompet disiplin. Itu sih tips dari aku ya, biar keuangannya itu lebih terarah. Jadi kita pakai sesuai dengan pos yang ada gitu teman-teman. Nah ini tadi aku udah masukin ya, ada belanja bulanan, belanja mingguan, terus kebutuhan anak juga udah aku masukin. Untuk SPP anak ini yang paling besar di antara yang lain ya, 800.000 ini aku masukin juga untuk gas dan galon, uang jajan. Semuanya aku masukin sesuai dengan catatan yang aku bikin ini. Nah untuk bulan ini itu aku kan skincare-nya cuma 50.000, terus aku ternyata gak bikin maintenance ya. Biasanya bulan-bulan kemarin tuh aku ada alokasi buat maintenance, kayak buat misalnya kayak kita butuh apa-apa di rumah tuh aku biasa pakai dana itu. Tapi ternyata bulan ini gak aku bikinin, ya udah nanti bulan depan mau aku bikin lagi, biar nanti kalau misalnya ada yang rusak atau ada perlu apa-apa gak pakai uang yang lain, karena dia udah ada posnya tersendiri gitu teman-teman. Walaupun biasanya tiap bulan tuh nominalnya gak banyak ya aku alokasiin, tapi setidaknya membantu banget kalau misalnya kita lagi butuh sesuatu buat rumah gitu ya maksudnya. Nah aku cek lagi ada yang kurang gak ya, ada yang salah masuk gak ya. Nah ini uang jaga-jaga gak ada tulisannya, jadi aku taruh paling belakang. Masukin uang ke dalam dompet disiplinnya udah, lanjut sisanya ini aku mau masukin ke dalam binder tabungan. Nah untuk saving aku tuh ada untuk emergency fund sama ada untuk sinking fund ya teman-teman. Nah untuk emergency fund itu atau dana darurat, target aku tahun ini 3 juta dulu aja. Nah ini aku mau masukin 500.000 rupiah untuk bulan ini. Jadi aku bakal warnain di 10 kolom angka 50. Walaupun masih jauh banget dari target yang seharusnya ya, yaitu 9-12 kali pengeluaran bulanan.
Tapi nggak apa-apa, aku tetap berusaha aja, cicil pelan-pelan. Yang penting kita konsisten, insya Allah semua bisa dilewati sesuai dengan yang dimau gitu ya teman-teman. Ini udah selesai, tinggal dikit lagi sih, tinggal 2 jutaan. Mudah-mudahan cepat selesai jadi aku bisa nyelesain tabungan yang lain. Selanjutnya aku ada tabungan Signifikan yang untuk liburan, rumah, pendidikan abang dan adik, dan ada tabungan lebaran. Nah untuk yang 4 item ini aku mau masukin masing-masing 100.000 rupiah. Ini termasuk tabungan santai ya teman-teman, jadi aku gak ada targetnya berapa. Aku gak ada kira-kira waktunya kapan mau aku lakuin. Yang penting tiap bulan aku nabung untuk 4 item ini. Berapapun sisa uang yang ada aku mau usahain tabungan ke sini gitu teman. Karena untuk pendidikan abang dan adik itu baru bisa tahun depan ya masuk TK. Dan alhamdulillah untuk TK udah ada dananya, tinggal nabung buat nanti SD. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten, insya Allah bisa selesai. Nah ini untuk tabungan lebaran, dananya untuk bulan ini aku ada 150.000 rupiah. Jadi mau aku masukin ke dalam binder tabungan, terus aku udah warnain untuk setengah ketupatnya. Mudah-mudahan sih tercapai target untuk tahun depan itu sekitar 3 juta rupiah. 3 juta ini cukup lah buat pulang kampung sebenarnya teman-teman, udah bisa berbagi juga sama saudara. Alhamdulillah semua udah selesai, udah masukin uang di binder tabungan, udah juga masukin uang ke dompet diselipin, udah bikin budgeting juga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga video aku bermanfaat buat teman-teman, menginspirasi dan bikin teman-teman jadi semangat menabung. Maaf bila ada salah kata. See you in my next video, bye bye.